Ini untuk pelaku pembegalan dan pembacokan terhadap Repan, saudara kami dari suku Baduy Dalam. Siapapun kalian, dimanapun kalian saat ini, ya ingat nih, sejago apapun kalian, setangguh apapun dan sesangar apapun kalian, saya sih punya saran. Sebaiknya kalian menyerahkan diri. Bener. Daripada nih ya, daripada ada penyesalan yang akan kalian alami dalam waktu dekat ataupun entah satu hari nanti, itu tidak akan sebanding dengan nilai apa yang kalian ambil dari Repan. Namun saat hendak berobat ke rumah sakit, pihak rumah sakit menolaknya. Akibat penolakan ini, banyak warganet yang menyoroti rumah sakit tersebut agar diperiksa saja, bila perlu ditutup. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Dan seperti biasa, saya akan mereaksi sebuah video yang lagi viral. Repan Nana usia 16 tahun warga Baduy yang luka akibat dibegal saat berjualan madu keliling. Oke, kita simak aja videonya. Dibegal sampai kena luka sayatan saat jualan madu keliling. Minta pertolongan ke rumah sakit tapi ditolak karena tak punya KTP. Ini dialami Revan, anak usia 16 tahun saat sedang jalan kaki berjualan seorang diri hingga dijamret 4 orang bersenjata sekitar jam 3 dini hari. Sempat mencari pertolongan ke rumah sakit tapi berkendala administrasi karena tak memiliki KTP. Bukankah wajar anak berusia 16 tahun belum memiliki KTP? Revan akhirnya ngaku jalan kaki selama 5 jam untuk menemui kenalannya. Uang 3 juta hasil jualan dan HP pinjaman dirampas. Sebenarnya keadilan untuk siapa? Bukankah dalam kondisi darurat rumah sakit mesti tangani terlebih dulu? Gimana? Detik-detik sebelum dan sesudah kejadian Repan Baduy dibegal. Di jam 4 subuh, Repan yang sudah berjalan kaki selama 3 hari dari tempat asalnya di kampung Baduy Dalam, Banten, sampai di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dia dihampiri 4 orang yang berboncengan 2 motor. Tanpa babi bu, mereka merampas uang tunai, handphone, dan 10 botol madu Repan. Meski memiliki ilmu bela diri, Repan yang waktu itu dikeroyok dan disabet senjata tajam di lengan kirinya akhirnya pasrah. Dalam keadaan lengan kiri terluka, dia mendatangi rumah sakit. Tapi karena tidak bawa KTP dan dinyatakan belum cukup umur, Repan yang berumur 16 tahun disarankan untuk berobat ke rumah sakit lain. Sempat kebingungan mencari rumah sakit lain yang dimaksud. Repan mendatangi lagi rumah sakit tadi. Dan di selasa rumah sakit, Repan mendapat balutan perban pengikat di lengannya. Lalu petugas menyuruhnya untuk pulang kampung supaya bisa memberitahu keluarga untuk diobati lukanya. Repan yang bingung, sedih, dan menahan sakit berpikir kalau dia tidak bisa pulang ke kampungnya yang akan memakan waktu beberapa hari. Repan teringat seorang pelanggan madunya yang pernah memberikan kartu nama. Dengan berjalan kaki dari Cempaka Putih selama 5 jam sambil menahan sakit di badan dan di hati, dengan berpatokan ke arah Monas, luar biasanya tanpa kesasar, Repan sampai di kawasan Tanjung Duren tempat Johan Chandra atau yang biasa dipanggil Bang Nelo, orang yang dituju Repan. Bang Nelo yang saat itu menerima Repan yang sudah dalam keadaan pucat dan lemas yang diantar security komplek ke rumahnya, dia langsung mengajak Repan ke klinik terdekat yang jaraknya sekitar 2 km. Di sini, Repan menolak naik mobil karena aturan adat Baduy. Dan dengan terpaksa, Bang Nelo menemani dia berjalan kaki sampai tiba di klinik. Sampai di klinik, ketika perban dibuka, ternyata mengalirlah cairan merah langsung mengucur deras. Segera klinik mengambil tindakan, menjahit lengan Repan dengan 10 jahitan. Karena ada pembuluh darah vena yang besar terluka, Revan dirujuk ke rumah sakit untuk pengobatan. Dan di sini untuk pesan-pesan untuk para begal ya. Kita saksikan. Ini untuk pelaku pembegalan dan pembacokan terhadap Repan,
saudara kami dari suku Baduy Dalam. Siapapun kalian, dimanapun kalian saat ini, ya ingat nih, sejago apapun kalian, setangguh apapun dan sesangar apapun kalian, saya sih punya saran. Sebaiknya kalian menyerahkan diri. Bener, daripada nih ya, daripada ada penyesalan yang akan kalian alami dalam waktu dekat ataupun entah satu hari nanti, itu tidak akan sebanding dengan nilai apa yang kalian ambil dari Repan. Serius, mendingan kalian nyerahin diri atau kalian datang ke saudara kami di Baduy, minta maaf. Kalau kata orang Sunda mah, nyerahkan beheng teken, nyerah pasrah, minta maaf kepada mereka. Ini serius, ini serius. Daripada, ingat sekali lagi, ada sesuatu entah kapan ya, mungkin dekat atau agak lama, kalian menyesali sesuatu yang nilainya itu ya, penyesalan seumur hidup yang nilainya jauh dibandingkan apa yang kalian ambil dari Repan. Nih ya, siapapun kalian, dimanapun kalian saat ini, sejago apapun kalian, setangguh dan sesangar apapun kalian, sebaiknya mulai kepikir sekarang untuk menyerahkan diri. Ya. Inilah suku Baduy yang menjadi korban pembegalan di Jakarta saat berjualan madu. Namun saat hendak berobat ke rumah sakit, pihak rumah sakit menolaknya. Akibat penolakan ini, banyak warganet yang menyoroti rumah sakit tersebut agar diperiksa saja, bila perlu ditutup. Suku Baduy juga meminta agar direksi rumah sakit dicopot dari jabatannya karena tidak becus menjadi pemimpin. Ya, kalau sudah menyangkut nyawa namun diabaikan, sebaiknya rumah sakit seperti ini ditutup saja. Gimana kalau menurut kalian? Ada, peace. Saran gua nih ya, buat para pelaku, udah nyerahin diri aja baik-baik. Habis itu minta maaf. Kali aja nih dengan kalian menyerahkan diri baik-baik bisa ngeringanin hukuman kalian. Toh lagian apa yang kalian hasilkan dari begal itu juga nominalnya nggak sebanding dengan keselamatan kalian, dengan ketenangan hidup kalian. Apalagi kalian nih bermasalah dengan suku Baduy, suku yang tidak pernah bermasalah dan mengganggu orang-orang lain. Makanya udah, kata gua, saran gua, nyerahin diri aja baik-baik. Tapi di sini gue tidak membenarkan ya aksi begal tersebut ya. Walaupun nominal sedikit, gue tidak membenarkan. Walaupun kalian masih berkeliaran, gue jamin hidup kalian gak bakal tenang. Terus misalkan ini mah ya, misalkan nih para pelaku kagak ketangkep nih. Pesan gue mah sama pelaku, hati-hati aja dah. Ya, intinya mah hati-hati. Setiap kalian melangkah kemana, hati-hati aja. Pesan gue mah, sekali lagi, hati-hati. Apalagi kalian nih bermasalah dengan suku Baduy ya. Jadi intinya nih, sebelum kalian ketangkep, udah nyerahin diri aja baik-baik. Terus nih buat pihak rumah sakit nih, sampai sekarang, sampai detik ini, sampai beritanya udah rame begini, jangankan klarifikasi pihak rumah sakit ya, kita tahu aja kagak rumah sakit mana di Jakarta yang menolak si Repan itu sampai sekarang loh. Jadi kita bertanya-tanya gitu, apakah rumah sakit tersebut merasa malu, merasa salah, atau merasa apa, atau disembunyiin gitu identitasnya, menjaga nama baik rumah sakit tersebut gitu. Nah, jadi kan kita berpikiran seperti itu. Sampai sekarang loh, rumah sakit tersebut kita nggak tahu rumah sakit di Jakarta mana gitu, rumah sakitnya namanya apa gitu, yang menolak si Repan tersebut. Bingung gua mah dah, aneh banget kan, aneh. Terus yang terakhir nih buat Gubernur DKI Jakarta yang kemarin klarifikasinya, pernyataannya itu membawa-bawa mempermasalahkan bahasa si Repan, mungkin bahasa Sunda yang sulit dicerna, sulit dimengerti. Pertanyaan gua nih ya, emang bahasa Sunda emang sulit dimengerti ya, sulit dicerna gitu, sampai-sampai mempermasalahin bahasa si Repan, suku Baduy, bahasanya bahasa Sunda. Nah, warga Banten, suku Baduy mayoritas Jawa Barat itu bahasanya bahasa Sunda. Jadi kita bertanya-tanya, seakan-akan tuh orang-orang bahasa Sunda tuh kagak boleh ditolak di rumah sakit Jakarta tuh. Kalau mempermasalahinnya bahasa, karena pernyataan Pramono Anung Gubernur DKI Jakarta mempermasalahkan bahasa, komunikasi, yaitu komunikasi bahasa si Repan, bahasa Sunda, bahasa suku Baduy. Kalau misalkan kita kagak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita ditolak di rumah sakit Jakarta, kagak boleh berobat di rumah sakit Jakarta. Tuh, jadinya mikirnya begitu. Saran gue nih ya, buat para pelaku udah nyerahin diri aja sebelum ketangkep.
Terus kedua itu buat pihak rumah sakit nih, udah klarifikasi, nggak apa-apa muncul ke publik juga. Ini kan buat pelajaran bagi rumah sakit lain agar kejadian seperti ini kagak terulang lagi. Terus ketiga buat Gubernur DKI Jakarta lebih hati-hati lagi ketika mengeluarkan statement pernyataan gitu. Jangankan menyelesaikan masalah, yang ada memperkeruh permasalahan. Haduh, peace. Ini pesan khusus buat para pembegal Repan, anak suku Baduy Dalam yang beberapa waktu lalu mengalami sesuatu yang benar-benar tidak mengenakan. Kalian rampas duitnya, kalian juga ambil madunya tanpa bekerja keras. Itu anak jalan kaki jauh sambil menjaga adat istiadat, nggak minta-minta, bekerja secara halal, jualan mencari sesuatu yang halal. Dan kalian nggak mau kerja keras, tapi dengan seenaknya mengambil hak orang lain. Maka insya Allah tidak akan ada keberkahan dari apa yang kalian dapatkan. Nah, kejadian Repan, anak suku Baduy Dalam ini menjadi sebuah pelajaran sangat penting bagi orang-orang yang memang mau bekerja keras. Lihat bagaimana cara Allah memberikan rezeki, walaupun dengan cara harus pembegalan, kemudian ada sakit. Tetapi ternyata jalur rezekinya bertambah, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Dan semoga untuk Repan ini cepat sembuh dan sehat kembali. Repan suku Baduy dibegal, luka-luka akibat sabetan benda tajam. Ditolak rumah sakit alasan administratif KTP. Keterangan Gub DKI menyebut rumah sakit tidak menolak. Saksi Baduy membantah pernyataan Gubernur. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi. Jadi karena perlu dipahami oleh Anda, Pak Gubernur DKI Jakarta, ya. Walaupun Anda membantah di ribuan media, ribuan nasional, kebenaran tidak akan hilang begitu saja. Saya sendiri saksinya bahwa saudara Repan ditolak di rumah sakit itu. Saya sudah menyusul ke rumah sakit itu. Saya sudah menyempatkan waktu 1 hari saya investigasi dengan saudara Repan, korban pembegalan atau pembacokan. Benar itu ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan menanyakan identitas seperti KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Seorang warga suku Baduy bernama Repan yang ditolak rumah sakit usai dibegal kini berbuntut panjang. Ia ternyata adalah cucu langsung dari pimpinan adat atau yang bernama Punyasih, di mana Punyasih merupakan guru spiritual Hercules sewaktu masih muda dulu. Dari kabar yang beredar, Repan pun kini di bawah pengawasan Hercules selama di Jakarta. Banyak dari warganet menduga jika pihak rumah sakit saat ini tidak akan bisa tidur nyenyak karena sudah membuat kesalahan besar lantaran sudah menolak untuk mengobati Repan. Wah, sepertinya auto menyesal ya gengs. Kalau menurut kalian gimana? Si Repan jalan kaki sejauh 12 km dengan keadaan tangan luka-luka. Dan lu tahu berapa lama itu waktunya? 5 jam. Gila, respect gua bang. Nah, si Repan ini warga Baduy. Seperti biasa warga Baduy keliling jualan madu. Namun di jam 3 pagi dia kena begal. Dan dia sempat menghindar, namun dia terkena bacok. Dan dia juga kehilangan duit 3 juta, barang jualannya, dan HP-nya. Akhirnya dia nyari rumah sakit terdekat. Pas udah sampai rumah sakit, dia malah ditolak sama pihak rumah sakitnya gara-gara nggak punya KTP sama beda bahasa. Ya iyalah, orang baru 16 tahun, lagian itu nggak lihat luka di tangannya. Pas udah ditolak, dia pergi ke rumah kenalannya sejauh 12 km jalan kaki dengan tangan luka-luka selama 5 jam. Setelah sampai ke tempat kenalannya, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dan diberikan pengobatan. Salut gua sama orang Baduy, kuat-kuat. Warga Baduy Dalam sama sekali nggak boleh menggunakan alat transportasi. Mau bepergian kemanapun, sejauh apapun harus berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki. Warga Baduy Dalam juga nggak boleh menggunakan barang-barang elektronik, termasuk semua jenis perlengkapan dan peralatan rumah tangga modern. Mang, ada berita yang lagi heboh, Mang. Udah dengar belum? Berita apa, Mang Iwan? Ada seorang remaja suku Baduy, penjual madu, jadi korban begal, tangannya terluka, tapi pas ke rumah sakit ditolak sama rumah sakit gara-gara katanya gak punya KTP. Oh, aduh, kasihan amat. Iya, kasihan. Nah, kalau saya dipikir-pikir mah ya nih, klinik dokter hewan, semua pasiennya nggak punya KTP, Bang Iwan, tapi tetap diobatin. Ya, itu mah beda, kan ada orang yang bawanya, ada orang yang tanggung jawab gitu. Oh
Oh ya kalau gitu mah berarti permasalahannya bukan karena KTP atau ditolak, tapi karena tidak ada orang yang bertanggung jawab buat biaya pengobatannya. Itu berarti. Ah kalau soal itu mah gampang Mang. Yang penting mah obatin aja dulu, kalau perlu mah dirawat. Nah besoknya pihak rumah sakit lapor ke polisi kalau ada korban begal yang lagi dirawat di rumah sakitnya. Dari dasar itu kan tagihannya bisa ditanggung oleh pemerintah Mang. Oh gitu ya. Iya iya tuh. Berarti berarti itu mah karena dia korban begal Mang Iwan, makanya dia ditolak. Lah, kok gitu Mang? Ya karena pihak rumah sakit tidak mau terlibat lebih jauh. Takutnya malah dijadikan saksi, ntar urusannya jadi panjang. Ya kan kalau urusan sama polisi mah selalu panjang Mang Iwan. Oh iya buat perpanjang SIM, perpanjang STNK gitu ya. Pinter sih Mamang, bisa punya pikiran ke situ gitu. Biasa itu mah berkat ini kopi Doraemon. Kopi Doraemon. Tapi sih dengar-dengar beritanya katanya ini kabarnya udah sampai ke gubernur Mang. Nah kita tunggu aja. Wah seru nih kalau gubernur udah tahu mah. Bisa-bisa itu rumah sakit abis diomelin, abis dirujak sama gubernur. Bapak ing teh atuh. Tar dulu Mang. Jangan husnuzon dulu atuh. Nah, kok jangan husnuzon dulu. Biasanya mah orang-orang kayak gini. Mang jangan suujon dulu gitu, bukan jangan husnuzon dulu. Gimana sih? Ya iya jangan husnuzon dulu. Ini kejadiannya bukan di Jawa Barat. Emang di mana? Ini kejadiannya di Jakarta mah, bukan di Jawa Barat. Mang Iwan. Mang Iwan dendam sama saya. Dendam gimana? Ya itu sekarang Mang Iwan ngasih beritanya sepotong-sepotong, nggak lengkap. Apa gara-gara kemarin saya ngasih berita sepotong-sepotong juga nggak lengkap? Jadi mau balas dendam gitu? Biar nanti saya salah ngasih opini, salah ngasih pendapat, terus diserang sama netizen gitu. Hah? Mang, Apa? Kopi dulu. Oke. Nah sekarang baru kita lanjut. Nah sekarang berita lengkapnya gimana? Lengkapnya nih. Sok coba. Dibegal sampai kena luka sayatan saat jualan madu keliling, minta pertolongan ke RS tapi ditolak. Itu dialami Repan, warga Baduy Dalam pada 26 Oktober 2025. Kejadiannya di kawasan Cempaka Putih, Jakpus, sekitar jam 3 dini hari. Repan yang jalan kaki seorang diri dijamret 4 orang bersajam. Akibatnya lengan kirinya kena sabetan sajam, pipinya juga sedikit luka. Uang 3 juta rupiah milik Repan, HP pinjaman, dan 10 botol madu dagangannya dirampas. Repan ngaku langsung ke RS terdekat buat minta pertolongan, tapi ditolak karena tak punya KTP. Lalu dia jalan kaki selama 5 jam ke daerah Tanjung Duren buat cari kenalannya. Setelah ketemu, Repan langsung dibantu untuk dapat pertolongan segera. Lengannya yang luka harus mendapat 10 jari. Oh, itu di daerah Cempaka Putih. Iya, di situ. Tadi Mang Iwan kan bilang katanya gubernurnya udah tahu. Iya, gubernur udah tahu. Tapi saya mah jadi ragu-ragu kalau gubernur Jakarta mah kenapa? Iya, kadang-kadang klarifikasinya itu suka di luar perkiraan BMKG, Mang Iwan. Gimana maksudnya? Ini mah aki-aki penjaga parkir di Indomaret juga nggak bisa nebak. Udah ada klarifikasi dari gubernur. Oh ada, coba kayak gimana klarifikasinya? Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Apa itu dia bilang kendalanya masalah bahasa, Mang Iwan? Ya dia sih bilangnya begitu, Mang. Gimana nggak masuk akal buat saya mah? Kan orang Baduy bahasanya bahasa Sunda. Sunda itu adalah suku kedua terbesar di Indonesia. Masa di rumah sakit itu nggak ada yang ngerti bahasa Sunda? Bagaimana? Nah itu, tapi ini ada video yang lebih mencengangkan, Mang. Coba video apa ini? Alhamdulillah guys, saya sudah ketemu sama adik. Siapa namanya? Derekan suku Baduy yang di daerah Cempaka Putih. Nih, ini madu. Kemarin sempat ditolak orang yang punya KTP ya? Ya tapi kayaknya ada di bantu namanya ya. Ada, saya ada sampai sini ada yang ngomongin gitu ya. Teman, sekarang udah sama Repan. Alhamdulillah sekarang Repan tadi jadi tangannya bilang ya kan ya. Udah ganti perban. Sekarang kondisinya gimana Pak? Kondisinya sekarang nggak sakit. Itu ngerti dia bisa bahasa Indonesia. Kendala bahasa kayak gimana sih Mang Iwan? Heran saya mah.
orang ngerti bahasa Indonesia. Lagian kalaupun dia bahasa Sunda, masa nggak ada yang bisa bahasa Sunda di situ? Terus nanti kalau ada pasien yang misalnya berbahasanya lain, misalnya dari luar negeri gitu, tapi tidak bisa bahasa Inggris, misalnya dari Burundi misalnya, ngerti nggak ntar itu diobatin nggak itu? Coba misalnya nih Mang Iwan, dokternya atau perawatnya, ada orang Burundi datang, dengan membawa luka, ya kan, tangannya, terus dia bilang, ngerti nggak Mang Iwan? Ya ngerti lah, kan ada lukanya, dia pasti minta diobatin. Nah, yang bahasa kecerak-kecerok aja Mang Iwan ngerti, apalagi anak itu. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Sunda, masa ada kendala bahasa? Kalaupun misalnya nih, ada orang yang nggak ngerti bahasa kita, dan kita nggak ngerti bahasa dia, kan ada bahasa isyarat Bang Iwan, bahasa yang umum diketahui di seluruh dunia. Nah benar, itu mah ada bahasa isyarat. Ya kayak contohnya kayak begini nih. Nah, kalau kayak gini apa Mang Iwan artinya? Makan. Tuh, benar. Kalau kayak gini artinya? Minum. Benar. Nah, kalau kayak begini artinya apa? Itu mah buaya tuh, Mang. Nah, itu Mang Iwan tahu. Nah, kalau kayak begini artinya? Tar dulu. Jangan macem-macem, Mang. Jangan yang vulgar atuh. Jangan suhujon dulu atuh. Ya terus itu apa maksudnya? Ya ini artinya buaya darat, Mang Iwan. Oke, itulah video-video kritik dari netizen untuk Gubernur Jakarta dan pesan-pesan untuk para pembegal supaya menyerahkan diri ke polisi ya sebelum kalian diciduk oleh orang-orang Baduy. Sampai sini aja videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.